Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Aulizafina dari kelas TIA 23 dengan NIM 2305-1204009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Pertama-tama, apa sih infrastruktur jaringan itu? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone network, protokol, dan network access metodologis. Nah, jaringan itu sendiri dibagi oleh beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sumber datanya. Ada dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Jadi di jaringan terdistribusi ini servernya itu ada banyak dan user yang menggunakannya itu tidak tahu dia dilayani oleh server yang mana. Selanjutnya, jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, di mana ini merupakan jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi. Contohnya Bluetooth dan IRDA. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Ini merupakan suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Contohnya lab komputer. Dan yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan areanya tuh lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada LAN. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, di mana jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu ada internet dan ada intranet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP, dan informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, ataupun video. Lalu intranet sendiri adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan private dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis internet berdasarkan cara membangunnya. Ada dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur mode. Ad hoc yaitu jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur lain dan bersifat sementara saja. Dan jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri dari minimal dua komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien atau peer-to-peer. Selanjutnya, jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Berdasarkan topologinya, yang pertama ini ada beberapa jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus, yaitu menghubungkan semua perangkat ke satu kabel yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringan. Topologi bus umumnya digunakan untuk jaringan area lokal atau LAN. Topologi ini mudah diatur dan memerlukan lebih sedikit kabel daripada desain infrastruktur jaringan lainnya. Namun, jika kabel tulang punggung rusak, jaringan secara keseluruhan akan terpengaruh. Selanjutnya ada topologi hub and spoke, juga dikenal sebagai topologi bintang. Setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti hub and atau switch. Semua data melewati perangkat ini sehingga memudahkan pengelolaan jaringan.
topologi bintang dapat diandalkan dan dapat diperluas dengan mudah. Namun, topologi ini mahal untuk disiapkan dan memerlukan lebih banyak kabel daripada topologi lainnya. Selanjutnya ada topologi ring, yaitu perangkat saling terhubung dalam formasi ring atau lingkaran dengan data mengalir dalam satu arah. Setiap perangkat bertindak sebagai repeater yang memperkuat sinyal dan meneruskannya ke perangkat berikutnya. Topologi ring dapat diandalkan dan dapat mendukung transfer data berkecepatan tinggi. Namun, topologi ini mahal untuk disiapkan dan sulit untuk dikembangkan. Yang selanjutnya ada topologi mesh, yaitu menghubungkan semua perangkat satu sama lain, menciptakan beberapa jalur untuk data. Topologi mesh sangat andal karena jika satu perangkat gagal, data dapat menemukan jalur lain. Topologi mesh umum digunakan dalam aplikasi penting seperti rumah sakit dan sistem kontrol lalu lintas udara karena keandalannya yang tinggi. Namun, topologi mesh bisa rumit untuk disiapkan, cukup mahal, dan memerlukan banyak kabel. Yang terakhir, topologi tree atau pohon merupakan gabungan dari topologi bus dan juga topologi bintang. Perangkat dihubungkan dalam struktur hierarkis dengan cabang-cabang yang terhubung ke kabel backbone pusat. Topologi pohon dapat diandalkan dan dapat diskalakan. Namun, topologi ini dapat rumit untuk disiapkan dan juga memerlukan lebih banyak kabel daripada topologi lainnya. Selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya. Ada dua, yaitu wireless network dan juga wired network. Wireless network atau jaringan nirkabel merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Pada jaringan wireless tidak memerlukan kabel dalam menghubungkan antar komputer, karena pada jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Berbeda dengan jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan, yaitu jaringan infrastruktur dan ad hoc yang merupakan konfigurasi jaringan infrastruktur. Lalu ada wired network atau jaringan kabel, itu adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WAN atau LAN, sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antar masing-masing komputer menggunakan perangkat wireless. Dan yang terakhir, jenis jaringan berdasarkan siarannya. Ada tiga, yaitu unicast, multicast, dan juga broadcast. Yang pertama, unicast itu mengacu pada metode komunikasi one-to-one. Model ini mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan alamat IP tertentu. Dengan kata lain, satu pengirim mengirimkan paket ke satu penerima. Unicast adalah bentuk transmisi data yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Lalu untuk keuntungannya, yaitu metode yang efisien untuk mengirimkan data ke perangkat tertentu. Untuk kekurangannya yaitu tidak efisien untuk mengirimkan data ke banyak perangkat. Selanjutnya yaitu multicast, adalah transmisi aliran video atau data secara bersamaan ke beberapa perangkat. Ini adalah cara yang efisien untuk mengirimkan data ke beberapa penerima. Lalu lintas multicast dikirimkan ke sekelompok perangkat multicast dengan alamat IP yang sama. Ini berarti semua perangkat dalam kelompok multicast yang sama akan menerima aliran data yang sama. Transmisi multicast lebih efisien daripada transmisi unicast karena mengurangi lalu lintas jaringan. Dalam komunikasi multicast, jaringan hanya perlu mengirimkan satu aliran data dan semua anggota kelompok multicast dapat mengaksesnya. Untuk keuntungannya, ya metode yang efisien untuk mengirimkan data ke beberapa perangkat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu memerlukan dukungan multicast dari infrastruktur jaringan. Dan yang terakhir adalah broadcast, yaitu metode pengiriman data ke semua perangkat di jaringan yang sama atau one to all. Dengan kata lain, ini adalah metode transmisi siaran mengirimkan data ke semua perangkat di jaringan, terlepas dari apakah mereka membutuhkannya ataupun tidak. Ini bisa menjadi metode pengiriman data yang lebih efisien karena menghasilkan banyak lalu lintas jaringan. Dalam komunikasi broadcast, satu pengirim mengirimkan data ke semua perangkat di jaringan yang sama. Untuk keuntungannya yaitu mudah untuk diterapkan, untuk kekurangannya menghasilkan banyak lalu lintas jaringan. Baik, mungkin itu untuk materi model infrastruktur jaringan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.